Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga keadaan kalian semua baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Reza Uktaditya dari Ruang 3 dengan NIM F1E122138. Nah, pembahasan saya kali ini adalah tentang elektronik bisnis. Ya, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, bisnis itu adalah yang ada di pinggir jalan ataupun yang dipromosikan lewat pamflet, enggak ya kan. Sekarang itu kita sudah mengenal yang namanya e-commerce. Nah, e-commerce ini sangat-sangat membantu para pengusaha bisnis agar memperluas jaringan bisnisnya. Jadi, kalau kita lihat dari luarnya mungkin terkesan mudah ya, cuman tinggal upload produk doang, nanti tinggal tunggu pelanggan membeli ya. Tapi sebenarnya tidak semudah itu ya. Nah, kali ini kita akan pelajari bersama-sama yaitu tentang sistem elektronik bisnis atau sistem bisnis elektronik ya, sama saja. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu sistem lintas fungsi perusahaan. Nah, jadi apa sih lintas fungsi perusahaan itu? Jadi, sistem lintas fungsi perusahaan itu adalah aplikasi-aplikasi utama business dan hubungan mereka satu sama lain. Nah, seperti yang kita dapat lihat di gambar 7.1 ini, itu semua bagan-bagannya itu saling berhubungan ya, sama lain, sehingga mereka itu saling berintegrasi. Seperti contohnya yaitu di gambar tertulis ada perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Lalu ada manajemen hubungan dengan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM, dan manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management. Nah, jadi perencanaan sumber daya perusahaan berfokus pada efisiensi produk internal perusahaan, distribusi, dan proses keuangannya. Pada gambar 1 menyajikan gambaran umum tentang berbagai aplikasi lintas fungsi perusahaan yang utama, serta saling keterkaitan antara fungsi yang dimiliki banyak perusahaan saat ini. Arsitektur ini tidak memberikan rincian atau cetak biru aplikasi yang lengkap, akan tetapi memberi kerangka kerja konseptual untuk membantu Anda membayangkan berbagai komponen dasar, proses dan interface dari aplikasi e-bisnis utama ini, dan hubungan satu sama lain. Jadi gambar ini itu hanya seperti konseptual saja gitu, supaya kita tuh lebih mengerti ke depannya gitu lah, bagaimana cara kerja ini, bagaimana cara kerja bagan ini, nah gitu. Kan cetak biru aslinya gitu lah, atau blueprint aslinya. Nah, kita lanjut. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Enterprise Resource Planning, yaitu tulang punggung bisnis. Nah, jadi apa sih Enterprise Resource Planning itu? Nah, jadi sistem lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi banyak dari proses bisnis internal dari suatu perusahaan, terutama proses fungsi produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Jadi ERP berfungsi sebagai sistem informasi tulang punggung dalam perusahaan yang membantu perusahaan mencapai efisiensi, kelincahan, dan responsivitas yang dibutuhkan untuk berhasil dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi ERP ini sangat-sangat berperan penting sekali ya dalam perusahaan, karena mereka ini menjadi tulang punggungnya gitu loh. Tulang punggung di sini adalah sebagai sistem informasi agar perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan lebih lincah gitu loh. Jadi manfaat dari ERP yaitu meningkatkan kualitas dan efisiensi, penurunan biaya pemrosesan transaksi, pendukungan pengambilan keputusan, serta peningkatan kelincahan dan adaptasi tenaga kerja. Lalu di sini ada kegagalannya, yaitu proses bisnis dan sistem informasi tidak berjalan dengan benar. Nah, kenapa itu? Nah, karena banyak perusahaan yang meremehkan kerumitan perencanaan, pengembangan, dan pelatihan menghadapi sistem ERP yang mengubah bisnis, proses bisnis, dan sistem informasi mereka. Jadi ERP ini masih terkesan baru gitu, dan banyak sekali perusahaan yang ngotot gitu lah, gak mau memakai sesuatu yang lebih maju lagi gitu lah. Mereka terpaku dengan cara tradisional yang sekarang itu lumayan tidak efektif. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu fokus bisnis. Jadi apa sih manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM? Sistem lintas fungsi yang mengintegrasikan serta mengotomatisasi banyak dari proses pelayanan untuk pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Komponen utama aplikasi CRM meliputi manajemen rekening, penjualan, pemasaran, dan pemenuhan layanan dan dukungan untuk pelanggan, serta program retensi dan loyalitas. Nah, jadi CRM ini sangat-sangat berhubungan sekali ya dengan konsumen kita atau pelanggan kita gitu kan. Karena mereka
berperan langsung dalam hal penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, gitu. Yang semuanya itu tujukan untuk membantu perusahaan mendapatkan, meningkatkan, dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan para pelanggan sebagai tujuan utama bisnis. Akan tetapi, banyak perusahaan menemukan bahwa sistem CRM ini sulit untuk diimplementasikan dengan benar karena kurangnya pemahaman yang memadai dan persiapan oleh pihak manajemen dan para karyawan yang terkena dampaknya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak perusahaan yang masih ngotot menggunakan cara lama gitu ya, terkesan tidak efisien. Ya memang sih lebih terbiasa gitu. Tapi kalau kita menggunakan cara yang lebih baru itu kita lebih up to date gitu. Lalu ada manajemen rantai pasokan, yaitu berperan sebagai jaringan bisnis. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah sistem lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi jaringan dari berbagai proses bisnis serta hubungan antara perusahaan dengan para pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Tujuan dari SCM adalah untuk membantu perusahaan mencapai kelincahan dan responsivitas dalam memenuhi permintaan pelanggan mereka dan kebutuhan pemasukan mereka, dengan memungkinkannya untuk mendesain, membangun, dan menjual produknya melalui penggunaan jaringan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah dari para mitra bisnisnya. Proses dan hubungannya atau rantai pasokannya, SCM seringkali dibagi kembali menjadi aplikasi perencanaan rantai pasokan seperti perkiraan permintaan dan pasokan, serta aplikasi pelaksanaan rantai pasokan seperti manajemen persediaan, manajemen logistik, dan manajemen gudang. Mengembangkan sistem rantai pasokan yang efektif dan mencapai tujuan bisnis dari SCM telah terbukti merupakan tantangan yang sulit dan rumit bagi banyak perusahaan. Nah, jadi SCM ini sangat berperan dalam hal supply and demand ya. Karena mereka langsung berhubungan dengan yang namanya rantai pasokan, pemasok, distributor, dan mitra bisnis ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, masih banyak perusahaan yang ngotot lagi gak mau menggunakan suatu sistem yang baru yang membuatnya lebih efisien karena terkesan lebih ribet bagi para karyawannya yang mungkin udah umurnya sedikit lebih tua gitu lah. Oke, lanjut saja. Selanjutnya kita ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi memainkan peranan penting dalam bisnis. Pemrosesan transaksi melibatkan berbagai aktivitas dasar dari entry data, pemrosesan transaksi, pemeliharaan database, pembuatan dokumen dan pelaporan, dan pemrosesan permintaan. Banyak perusahaan menggunakan internet, intranet, dan jaringan lainnya untuk memproses transaksi secara online agar dapat memberi layanan superior bagi para pelanggan dan pemasok mereka. Gambar 7.2 mengilustrasikan berbagai aktivitas dasar dari sistem pemrosesan transaksi. Seperti yang kita lihat dari gambar 7.2, di mana itu dimulai dari entry data, kemudian dilakukan pemrosesan transaksi, lalu dibuat dokumen, lalu dimasukkan ke dalam database ya, untuk sebagai cadangan atau backup, lalu kemudian transaksi tersebut diproses. Selanjutnya ada sistem bisnis fungsional. Sistem fungsional bisnis adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan kepada kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Sistem bisnis fungsional mendukung berbagai fungsi bisnis dalam pemasaran, produksi, akuntansi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia melalui berbagai operasi serta sistem informasi manajemen di bisnis yang dapat dilihat melalui gambar 7.3. Nah, seperti yang kita lihat tadi, suatu informasi itu bisa dikelola oleh banyak bagian gitu loh. Karena saja informasi tersebut memiliki banyak hubungan gitu terhadap bagian-bagian. Misalnya saja informasi tentang penjualan bisa diolah oleh pemasaran, bisa bagian produksi, bisa manajemen sumber daya, keuangan, dan akuntansi sekaligus. Selanjutnya ada pemasaran. Sistem pemasaran adalah bagaimana perusahaan mencapai target dalam pemasaran perusahaan bisnis. Sehingga perusahaan bisnis banyak yang berpaling ke teknologi informasi untuk membantu mereka melakukan fungsi pemasaran yang sangat penting dalam menghadapi perubahan lingkungan yang saat ini berubah dengan cepat. Contohnya situs web dan layanan internet dan intranet membuat proses pemasaran interaktif dapat dilakukan dengan para pelanggan menjadi mitra dalam membuat, memasarkan, membeli, dan meningkatkan berbagai produk dan jasa. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang ini mungkin kita mengenal dengan satu kata yaitu namanya influencer. Nah,
influencer ini sering banget kan mempromosikan produk-produk kita gitu loh kan, atau mungkin produk-produk dari perusahaan lain dipasarkan, nanti mereka akan mendapat upah sebagaimana produk itu terjual gitu, seberapa banyak produk itu terjual. Nah, sini influencer tersebut secara tidak langsung menjadi mitra suatu perusahaan gitu loh, dalam membuat, memasarkan, membeli dan meningkatkan berbagai produk dan jasa. Nah, lalu ada bagian produksi. Sistem produksi adalah sebuah susunan kegiatan atau elemen perusahaan yang saling terhubung untuk mencapai tujuan dari sebuah bisnis. Computer Integrated Manufacturing adalah konsep umum yang menekankan bahwa tujuan dari sistem informasi berbasis komputer membantu proses produksi dengan cara yang pertama itu menyederhanakan atau merekayasa ulang proses produksi, desain produk, dan organisasi publik sebagai dasar yang penting untuk otomatisasi serta integrasi. Pengotomatisasian proses produksi dan mendukung mereka melalui komputer, mesin, dan robot. Pengintegrasian semua proses produksi dan pendukung dengan menggunakan jaringan komputer, software lintas fungsi bisnis, serta teknologi informasi lainnya. Tujuan CIM adalah untuk menciptakan proses produksi yang fleksibel dan lincah, yang secara efisien menghasilkan berbagai produk berkualitas tinggi. Nah, seperti kejadian tahun-tahun saat ini ya, banyak sekali tenaga pekerjaan yang di PHK gitu, karena semuanya tergantikan oleh mesin. Karena kinerja mesin itu lebih efisien dan lebih meningkat kualitasnya, karena tidak ada yang namanya human error gitu, hanya ada robot error atau semacamnya gitu. Jadi sekarang itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang ditutup akibat digantikan oleh mesin, tapi tetap saja mesin tidak dapat beroperasi tanpa manusia gitu. Lalu ada manajemen sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia didesain untuk mendukung yang pertama yaitu perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personel karyawan, mengembangkan potensi karyawan, mengendalikan semua kebijakan dan program personal. Situs web MSDM di internet atau intranet perusahaan menjadi alat yang penting untuk menyediakan layanan SDM bagi karyawan dan calon karyawan. Nah, di sini kita ada melihat yang namanya perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personel karyawan. Misalnya saja seperti fasilitas atau mungkin gaji atau mungkin bonus semacamnya, itu bisa saja kita masukkan dalam aplikasi ya, untuk melihat data riwayat atau semacamnya gitu. Lalu mengembangkan potensi karyawan, misalnya karyawan ini sangat-sangat berbakat dalam hal mengembangkan inovasi, tapi ditempatkan di bagian pemasaran, kan nggak cocok. Jadi sebagai bagian sumber daya manusia, kita harus memindahkan karyawan tersebut ke bagian di mana dia dapat berkembang atau menggunakan potensinya secara full. Lalu ada mengendalikan semua kebijakan dan program personal. Misalnya saja seperti penetapan hari libur atau peraturan perusahaan dan lain-lainnya. Kita lanjut, ada akuntansi dan keuangan. Sistem informasi akuntansi mencatat, melaporkan, dan menganalisis berbagai transaksi bisnis serta kegiatan untuk pihak manajemen dari perusahaan. Ada 6 sistem akuntansi penting, termasuk pemrosesan pesanan, pengendalian persediaan, piutang, utang, usaha, penggajian, dan buku besar. Sistem informasi dalam keuangan mendukung para manajer dalam berbagai keputusan yang terkait dengan keuangan bisnis dan alokasi sumber daya keuangan dalam bisnis. Sistem informasi keuangan meliputi manajemen kas, manajemen investasi online, penganggaran modal, dan perkiraan serta perencanaan keuangan. Jadi akuntansi ini sangat-sangatlah ya memang sesuai sih dengan namanya ya, berpengaruh terhadap bagian keuangan karena mereka itu mengendalikan yang namanya persediaan, piutang, utang perusahaan, penggajian, dan buku besar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang studi kasus. Yang pertama itu ada, mengapa implementasi software tradisional CRM begitu bermasalah bagi banyak perusahaan? Jadi yang pertama itulah meyakinkan orang untuk berubah. Nah, salah satu kendala CRM terbesar bukanlah terkait teknologinya, melainkan orangnya. Pegawainya yang masih berusia muda mungkin tidak akan terlalu bermasalah, lain halnya jika berhadapan dengan pegawai yang lebih tua. Berbagai keuntungan CRM dalam perusahaan tidak serta-merta membuat pegawai yang di dalamnya ingin berubah. Pegawai dengan usia tua akan cenderung untuk menolak. Mereka khawatir tidak bisa mengikuti teknologi yang ada. Biasanya kesulitan dalam perpindahan sistem ini disebabkan perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas terhadap perubahan yang ada.
Jika ingin perubahan dapat berhasil, manajer perusahaan harus berlatih budaya untuk belajar dan berinovasi. Hal ini harus dilakukan mulai dari level atas hingga bawah dengan belajar sebagai tim untuk membantu satu sama lain mempelajari fitur CRM dan proses yang baru. Perusahaan dapat maju bersama. Pada akhirnya, pegawai yang awalnya menolak akan melihat manfaat dan keuntungan implementasi CRM yang membantu perusahaan untuk maju di era digital. Lalu yang kedua ada kendala persetujuan manajemen untuk menerapkan CRM. Mendapatkan persetujuan dari manajemen bisa menjadi salah satu kendala implementasi CRM. Tim sales mungkin sudah melihat manfaat sistem CRM bagi perusahaan, namun butuh waktu untuk meyakinkan atasan agar mau menggunakan sistem yang baru. Atasan tentu memiliki pertimbangan teknologi, harga, maupun kemungkinan gangguan terhadap jalannya bisnis. Jadi solusinya adalah atasan harus memahami kegunaan CRM bagi perusahaan. Pegawai harus bisa mempersuasi dengan melihat dari sisi atasan. Atasan harus diberi keyakinan bahwa CRM akan memberi manfaat bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun formal keseluruhan. Baik tim sales, marketing, maupun customer service harus bisa menampilkan kelebihan CRM bagi masing-masing bagian. Jika atasan sudah memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa saja manfaatnya, kemungkinan mereka akan memberi lampu hijau. Kendala waktu dan biaya implementasi CRM. Walaupun CRM dapat mempermudah proses bisnis, tentu perlu waktu dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan waktu agar semua anggota tim dapat beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, perlu waktu juga untuk perencanaan, perpindahan data, dan sebagainya. Ditambah lagi, kita akan mengeluarkan biaya tambahan untuk software CRM. Solusinya adalah kita dapat memperhitungkan return of investment (ROI) yang dihasilkan dari penggunaan CRM. Menurut data Nuclear Research tahun 2014, CRM menghasilkan rata-rata sekitar 8,71 US dollar untuk setiap 1 US dollar yang dikeluarkan. Mungkin ini tidak bisa menjadi patokannya dan Anda tidak langsung mendapatkan ROI yang diharapkan. Namun, Anda harus ingat tujuan jangka panjang dari sistem ini. Perlu strategi untuk memastikan produktivitas selama masa transisi. Hal ini bertujuan untuk menekankan pengeluaran, pelaksanaan pelatihan, dan perpindahan data agar lebih efisien waktu dan biaya. Lalu yang keempat, itu sistem CRM tidak sesuai harapan. Sistem CRM menawarkan banyak sekali fitur dan kemampuan, namun bukan berarti kita harus menggunakan seluruh fitur tersebut. Sistem CRM yang terlalu rumit dapat membuat pegawai semakin sulit dan lama untuk beradaptasi. Selain itu, sistem CRM mungkin tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Solusinya adalah kita dapat mengidentifikasi 3 hal utama yang ingin ditingkatkan melalui sistem CRM. Contohnya, kita ingin mengelola data calon pelanggan, melacak tim penjualan, dan mengintegrasikan WhatsApp dengan sistem CRM Anda. Dengan berfokus pada fitur tersebut, Anda dapat membuat sistem di perusahaan Anda lebih ringkas dan meningkatkan bisnis Anda. Pastikan juga kita melakukan riset terlebih dahulu terhadap beberapa vendor, sehingga software CRM yang dipilih dapat memenuhi ekspektasi Anda. Bandingkan siapa saja yang sudah menjadi klien Anda dan lihat bagaimana review mereka. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu manfaat dan kerugian apa saja yang terdapat pada pendekatan layanan CRM berbasis web dari Salesforce. Keuntungannya adalah membantu para tenaga penjual mengelola rekening mereka, menelusuri pencapaian mereka, dan mengevaluasi berbagai kampanye pasar. Biaya sistem dari Salesforce yang lebih murah, tidak ada biaya hardware atau tenaga kerja TI yang terkait. Para pelanggan mengakses software tersebut melalui web dan membayar berdasarkan jumlah pemakai. Ketika versi terbaru keluar, setiap orang mendapatkan peningkatan pada saat yang bersamaan untuk harga yang sama. Fleksibilitas untuk kustomisasi sesuai kebutuhan. Kerugiannya adalah mungkin keamanannya kurang, kan? Karena kurangnya pengendalian, lalu ada masalah dalam penyesuaian, lalu ada integrasi antara aplikasi perusahaan lain yang mungkin sedikit ya atau kurang. Pertanyaan ketiga adalah pendekatan mana yang lebih Anda inginkan? Mengapa? Kunjungi web Salesforce dan Siebel System untuk informasi lebih lanjut dan contoh pelanggan CRM mereka. Nah, jadi di sini ada UI dari Siebel ya, Oracle Siebel. Lalu di sini ada UI dari Salesforce. Nah, jadi kami itu lebih memilih ke pendekatan Salesforce karena terlebih terkesan rapi dan simple tanpa menghilangkan unsur kepastian yang ada. Unsur kepastian di sini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu para keuntungan-keuntungannya ini, yaitu fleksibilitas untuk konsumsi sesuai kebutuhan dan lain-lain.
Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Reza Autordia, pamit undur diri.